warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Nah, segmen kali ini kita akan membahas mengenai alat kontrasepsi khususnya KB suntik ya. Biasanya nih kita mau KB masih bingung mau KB suntik yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Nah, Bunda tidak perlu bingung ya. Sekilas saya akan menerangkan perbedaan dari KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Yuk kita simak bersama-sama apa sih yang membedakan antara KB suntik 1 bulan dengan 3 bulan. Bunda, apa saja sih persiapannya ketika kita mau KB suntik? Bunda pasti awalnya takut gimana gitu ya, tapi nggak usah takut. Sebenarnya alat kontrasepsi itu aman juga untuk setiap wanita ya. Nah, perlengkapannya adalah satu alat ini, yaitu suntikan atau SPED. Kemudian yang kedua adalah obatnya itu sendiri, yaitu ada 2 macam ya. Ada suntik yang kita bahas tadi kan, suntik yang 1 bulan dan suntik yang 3 bulan. Dari keduanya saja di sini Bunda, ini beda ya, beda karena obatnya pastinya lebih banyak yang 3 bulan. Nah, 3 bulan obatnya di sini lebih banyak ya ini. Nah, kemudian kalau yang suntik 1 bulan, pastinya karena setiap bulan sekali. Kalau kita lihat di sini obatnya sedikit sekali ya, kecil sedikit, hanya 1 mili. Nah, apa sih perbedaannya? Secara umum untuk KB suntik ini adalah KB hormonal, jadi mempengaruhi hormon di dalam tubuh ibu. Yang perlu kita ketahui dulu nih, posisinya adalah sekarang ini status Bunda apa? Maksudnya sedang menyusui atau tidak. Ketika sedang menyusui, Bunda tidak disarankan menggunakan suntikan yang 1 bulan karena akan menghambat produksi ASI. Tetapi ketika Bunda tidak menyusui, silakan saja. Bunda akan mendapatkan haid yang rutin ya setiap bulannya, karena juga Bunda tidak terganggu untuk proses menyusuinya, asinya karena tidak menyusui jadi tidak masalah. Nah, itu dulu. Kemudian suntik bulanan kita akan bahas dulu ya, untuk yang suntik 1 bulan di sini. Nah, untuk suntik 1 bulan ini disebut suntik kombinasi. Nah, ini sangat efektif ya kepada semua wanita yang memutuskan untuk ber-KB suntik 1 bulan. Mudah juga, simpel juga, kemudian diberikan suntikan ini setiap bulan sekali, jadi rutin setiap bulan. Bunda tidak rutin sesuai jadwal, karena apa? Resikonya pasti akan terjadi kehamilan ketika Bunda tidak rutin jadwal suntik 1 bulan. Nah, ini perhatikan ya, untuk suntik 1 bulan aman nggak? Aman untuk hampir semua ibu, kecuali tadi ya, kalau ibu menyusui, khususnya yang masih punya bayi 0-6 bulan pun tidak disarankan karena akan menghambat pengeluaran ASINya. Nah, kemudian ada beberapa pemakai atau ibu yang mengalami efek samping. Nah, efek samping ini berbahaya atau tidak? Tidak berbahaya, dia akan hilang sendiri. Jadi efek samping dari suntik KB 1 bulan ini tidak berbahaya dan bisa hilang sendiri. Nah, selanjutnya apa saja sih Bun efek samping dari suntik 1 bulan? Jadi efek samping dari penggunaan KB suntik yang 1 bulan tadi apa aja Bun? Bisa mual ya, kemudian sedikit pusing, kemudian ada perubahan berat badan karena ini hormonal. Jadi Bunda tidak perlu khawatir dengan ketidaknyamanan itu ya, karena itu akan hilang sendiri. Dia akan beradaptasi juga ke dalam tubuh si ibu. Jadi Bunda kalau mengalami efek samping seperti ada perubahan siklus haid juga, itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi tidak semua juga ibu mengalami ini. Nah, untuk suntik bulanan ini juga tidak melindungi dari penyakit HIV atau IMS ya Bun ya. Jadi fungsinya memang di sini untuk menghambat pertumbuhan pematangan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Oke Bunda, ini untuk suntik yang 1 bulan ya. Jadi Bunda kalau sedang menyusui tidak disarankan menggunakan suntik yang 1 bulan. Kemudian Bunda, perbedaannya yang suntik 3 bulan seperti apa? Nah, suntik 3 bulan itu seperti ini Bun. Nah, isinya lebih banyak ya. Ini segini ya, lebih banyak dibandingkan yang 1 bulan. Kalau 1 bulan tadi isinya cuma 1 mili. Nah,
Kemudian obatnya di sini hanya satu macam ya, obatnya yaitu medroxyprogesterone asetat namanya, dan isinya 3 ml. Boleh tidak digunakan untuk ibu yang sedang menyusui? Boleh. Aman tidak? Aman. Aman saja ya, karena tidak mengganggu perubahan produksi atau jumlah ASI yang keluar ketika ibu masih menyusui bayinya. Nah Bunda, untuk suntik yang 3 bulanan ini sama juga seperti suntik yang 3 bulan untuk hal keamanannya. Jadi aman untuk semua wanita, kecuali tadi ya, kalau ibu menyusui tidak disarankan untuk yang suntik 1 bulan, tetapi untuk yang suntik 3 bulan itu disarankan, tidak masalah karena hormonnya tunggal. Kemudian Bunda, kalau di sini kita akan membahas masalah siapa saja sih yang boleh menggunakan KB suntik 3 bulan, kemudian efek sampingnya apa, kemudian apa sih yang membedakan sekali dengan suntik yang 1 bulan. Nah, di sini sangat efektif juga, kemudian mudah untuk berhenti ya, mudah berhenti. Bunda kalau sudah ingin hamil lagi ya sudah berhenti suntik. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini, untuk suntik 3 bulan memang ada perlu waktu untuk menunggu kehamilan berikutnya. Jadi kadang-kadang nih Bun, suntik 3 bulan kelamaan gitu ya suntiknya, kemudian untuk menunggu kesuburannya kembali untuk hamil lagi memang diperlukan waktu bisa sekitar 3 bulan sampai 6 bulan atau bisa bahkan 1 tahun gitu ya, tergantung lama penggunaan KB suntik sebelumnya. Nah, di sini Bun, biasanya ada perubahan siklus haid bulanan ya. Siklus haid bulanan maksudnya biasanya nih Bunda kalau tidak KB itu kan setiap bulan dapat haid. Tetapi di sini tidak dapat ya, tidak dapat rutin setiap bulan. Jadi 3 bulan itu biasanya dapat sekali, hanya flek-flek. Kemudian kadang keluar haid juga tidak banyak. Nah, seperti itu ya Bun, jadi tidak perlu khawatir. Itu pun juga keluhan pada ibu ketika menggunakan KB hormonal itu biasanya masih ada ketidaknyamanan ya, seperti flek atau siklus haid yang keluar di luar siklus haid. Jadi seperti hanya sedikit saja, sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak, itu namanya seputing dan itu normal. Oke Bunda, dan untuk KB suntik 3 bulan ini juga tidak mempengaruhi atau tidak melindungi ibu dari penyakit HIV atau IMS. Nah Bunda, siapa saja perempuan yang tidak disarankan untuk menggunakan KB ini? Salah satunya adalah orang yang memiliki tensi tinggi atau hipertensi. Kemudian di sini juga yang memiliki penyakit berat. Jadi penyakit berat itu seperti penyakit diabetes mellitus contohnya, atau asma, atau yang bisa memperberat kondisi ibu pastinya untuk penyakit tersebut dan sudah dikonsulkan oleh dokter. Nah di sini Bunda, untuk siapa lagi yang tidak bisa menggunakan KB suntik ini ya, KB suntik untuk 3 bulan ini, yaitu menyusui kurang dari 6 minggu atau amannya saja Bunda kalau mau pakai KB suntik ya memang sudah lepas dari lebih dari 6 minggu itu tadi. Kemudian memiliki tensi tinggi tadi sudah ya, kemudian kemungkinan hamil, jadi harus dites dulu dengan alat tes kehamilan apakah yakin ini Bunda belum haid, ini apa benar-benar belum haid atau memang karena pengaruh masih menyusui ya, sehingga kan hormonalnya masih belum stabil, belum kembali kesuburannya. Nah dipastikan dengan di tes kehamilan dulu. Nah, kemudian di sini selain itu juga kondisi ibu yang lain seperti merokok atau usia di atas 35 tahun. Nah, itu juga sebaiknya tidak menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Nah, Bunda di sini Bunda juga perlu dijelaskan ya untuk dimulainya KB suntik 3 bulan ini kapan, yaitu pada saat Bunda yakin tidak hamil, seperti haid ya. Ketika ibu Bunda sedang haid, langsung saja ke hari pertama sampai ke-7 disuntikan ya. Nah, penyuntikan ini lokasinya ada di bokong atau pantat. Kemudian setiap 3 bulan sekali Bunda akan diberikan jadwal rutin oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan yang memberikan pelayanan KB kepada Bunda semuanya. Nah, itu perbedaannya antara suntik 3 bulan dengan
suntik yang 1 bulan. Jadi Bunda memilih yang mana. Kalau penambahan berat badannya semuanya mempengaruhi ya, karena faktor hormonal yang disuntikan ke dalam tubuh ibu. Jadi kalau yang 1 bulan ini tadi Bunda isinya hanya sedikit 1 ml, dan ini ada kombinasi ya, 2 obatnya yang ada di sini, yaitu medroksiprogesteron asetat dan estradiol. Kemudian di sini Bunda amannya karena ini setiap bulan disuntikan, Bunda tidak boleh lupa ya, tidak boleh lupa jadwalnya, dan tidak disarankan untuk ibu menyusui. Nah, untuk yang 3 bulan, nah ini di sini obatnya lebih banyak. Kemudian disarankan untuk ibu yang menyusui aman nggak aman disuntikan lebih dari 6 minggu usia menyusuinya bayi ya, menyusui bayinya. Jadi Bunda ini 3 bulan sekali, jadi tidak terlalu dekat ya, sebulan sekali. Nah, hanya saja menstruasinya itu tidak setiap bulan, jadi ada perubahan siklus haid. Mungkin selama 3 bulan itu hanya 1 kali haid atau hanya flek-flek saja. Nah, di situ tidak perlu khawatir, ini masih aman. Nah, begitu saja Bunda ya untuk segmen kali ini mengenai perbedaan suntik 1 bulan dan juga suntik 3 bulan. Mudah-mudahan Bunda lebih jelas lagi, lebih mantap lagi nih apa yang mau diputuskan, mau menggunakan KB apa, KB yang sebulan atau KB yang 3 bulan. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.